Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yuk bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Sekali lagi yang musimnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Kita berjawab. Ini akan ada di dalam ayat. Ada di dalam ayat. Dijawab. Dijawab. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'al jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi karim wa nahnu ala dzalika lasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para asatiz, para guru yang saya hormati, wabil khusus kesepuhan yang pertama yaitu orang tua kita Bapak Haji Amaluddin, begitu pula orang tua kita yaitu Dia Haji Mi, begitu pula yang saya hormati Bapak Amal, tokoh masyarakat, begitu pula para guru kita wabil khusus yaitu guru kita bersama yaitu Adnan Kiram Al-Ustaz Al-Amsah, begitu pula guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asep Hidayat, begitu pula guru kita juga yaitu Al-Mukarram Al-Haj Mukmin Z.A., begitu pula orang tua kita, kesepuhan kita yaitu Bapak ini. Tentunya kita doakan para orang tua kita, para guru kita disehatkan badannya, amin. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan di dalam hidupnya, semakin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap aparatur pemerintahan wabil khusus yaitu Bapak RT 01 yang punya wilayah yaitu Bapak RT Melai, RT 02, RT 03, alhamdulillah hadir. Begitu pula yang saya hormati yaitu selaku orang tua kita, pemimpin kita yang ada di lingkungan RW 11 yaitu Bapak RW Syarifuddin. Tentunya kita doakan bersama-sama
segenap aparatur pemerintahan kita di dalam menjalankan tugasnya, memimpin kita mudah-mudahan menjadi ibadah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati begitu pula Ketua DKM Mushola At-Taqwa yaitu Bapak Ustaz Atta. Alhamdulillah beliau tadi telah menyampaikan untuk ukuran DKM baru luar biasa. Luar biasa. Begitu pula siapa lagi ya? Oh iya masa pembawa acara yang alhamdulillah ya yang telah memberikan tempat beserta waktunya sekaligus juga orang tua kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya sampai nanti kiamat. Jangan itu doa kalau dikabul Masya Allah agak kebayang ya mau kecumpok bola bawang cumpoknya udah kagak. Masya Allah mau putar-putar dapat warisan itu alat apa? Alat bekam dari pelajar mau bekam siapa orang udah kagak ada orang. Tapi kalau jadi presiden mah bisa. Cuman sayang ya rakyatnya udah kagak. Kita doakan yang benar, mudah-mudahan beliau selaku orang tua kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tentunya seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapaknya, ibu-ibunya apabila ada di luar sedikit. Begitu pula pemuda-pemudi, begitu pula adik-adik yang saya hormati dan saya cintai. Insya Allah, alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan kali ini kita berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Ini saya kebagian bontot. Ya alhamdulillah tadi Pak Guru kita bersama Aina Pak Ustaz Alamsa sudah menyampaikan yang namanya bontot itu memilikan. Kalau misalkan di dalam makan daging, ada kemungkinan kebagian dagingnya banyak, tapi ada juga kemungkinan kebagian tulang. Kebagian dagingnya alhamdulillah, kebagian tulangnya kita kecerokin. Barangkali siapa tahu di dalam tulang itu ada daging yang nyempil. Karena kenapa? Daging yang nyempil biasanya lebih mahal, benar nggak? Insya Allah pada kesempatan kali ini tentunya bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi. Ketika dengar peringatan di mana-mana diperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW, ketika mendengar daripada kata peringatan ada 3 hal dasar. Pertama, ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Yakni baginda Rasulullah SAW. Dengan memperingati Maulid kita mengingat baginda Rasul, mengingat perjuangan baginda Rasul, mengingat akhlak baginda Rasul. Harapannya apa? Ketika kita pulang dari memperingati Maulid bisa mencontoh akhlak karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita. Karena kenapa? Kalau misalkan kita selaku manusia atau boro-boro kagak diingetin pun suka lupa. Makanya kadang-kadang saya suka heran apabila ada orang yang bilang katanya memperingati Maulid haram, memperingati Maulid tidak boleh. Ada Maulid tiap tahun aja kadang-kadang kita lupa, benar? Apalagi kagak ada Maulid. Lupa pisan dah. Yang anehnya kadang-kadang kan yang bikin kita bogel kan begini. Ya, ama Maulid benci tapi dikasih berkat dimakan sama dia. Yang ketiga ada yang punya ingetan. Siapa? Kita juga yang punya ingetan. Kalau yang kagak punya ingetan itu mah hal yang wajar lah, kagak mau diingetin juga. Tapi kita semua ketika memperingati Maulid, insya Allah pertama kita ingat baginda Rasul, yang kedua kita diingatin akan akhlak baginda Rasul, dan insya Allah kita termasuk orang yang punya ingatan, yakni yang berakal, yang mempunyai iman sehingga mempunyai tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang namanya ngaji mana Pak? Pernah saya bilang bahwasanya mau panjang dipanjangin bisa panjang, dipendekin juga bisa pendek. Itu yang namanya ngaji Pak. Punten sebelumnya. Sebelum saya panjang lebar ngaji di sini, saya mau mengajak dulu kepada bapak-bapak sekalian. Ngajak apa? Pertama, mari kita rendahkan hati kita sehingga kita siap untuk ngaji. Kita tawadukkan hati kita. Karena kenapa? Maklum dia menyampaikan pengajian, menyampaikan tausiah, yang menyampaikan pengajian si Kukut. Si Kukut itu orang kita lah ya. Kalau misalkan yang namanya orang kita, biarpun sebagus apapun ceramahnya, sebagus apapun ilmunya yang disampaikan, biasanya ada kurang gerang. Kurang gerangnya kenapa? Tahu keseharian si Ustaz. Benar nggak? Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya mengajak pertama rendahkan hati kita, hilangkan andai pun ada sedikit kesombongan di hati kita. Yang kedua, saya mengajak dan saya mohon untuk memaklumi apa yang namanya pengajian, yang namanya ceramah, yang namanya ngaji, masing-masing punya karakter, masing-masing punya metode penyampaian. Saya tidak bisa ngikutin Kiai Haji Jalaluddin Abidin almarhum, nggak bisa. Atau misalkan saya ngikutin Ustadz Bile, nggak bisa. Saya ngikutin Ustadz Alamsa, nggak bisa. Mohon diterima, inilah saya apa adanya. Tapi insya Allah apabila dengan kerendahan hati kita, kita menghilangkan kesombongan kita, insya Allah biarpun si Kukut, biarpun Ustadz kita dari sini, insya Allah apabila masuk ke kepala kita, masuk ke hati kita, pulang ketika pulang dari sini diamalkan, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Udah mengosongkan hati dari kesombongan? Ya siap. Pada kesempatan kali ini kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena baginda Rasul adalah manusia yang agung, manusia yang suci. Kata siapa? Kata Allah. Kalau misalkan kita direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontoh baginda Rasul, tadi dibacakan ayatnya oleh Qari, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Insya Allah ketika mencontoh baginda Rasul apa masalah? Kalau misalkan direkomendasikan nyontoh ini, belum tentu. Direkomendasikan nyuruh RT, belum tentu. Direkomendasikan nama RW untuk nyontoh Ustaz juga belum tentu. Tapi ketika kita diperintahkan untuk mencontoh baginda Rasul, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya baginda Rasul adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita. Ustaz protes, tapi kan Ustaz itu kan ulama. Ada hadis mengatakan al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Tapi yang namanya pewaris itu, yang namanya pewaris satu ya dibagi warisan, ya belum tentu semua. Mual mungkin ulama yang kita contoh akhlaknya, semuanya kepribadiannya sesempurna baginda Rasul. Makanya para ulama, ada ulama yang membahas keilmuan masalah sedekah spesialis, ada Ustadz Mu'min, ulama masalah Al-Quran ada. Makanya sama menganjurkan, ayo kita perbanyak guru, tong hiji jangan satu, jadi kita gampang mutola'an. Saya pribadi alhamdulillah, saya itu dari mulai kuik-kuik kelas SD lah, saya itu enggak pernah tidur di rumah sampai SMA. Itu pulang, biarpun terolah kagak mondok kayak Ustaz misalkan, bayaran sama orang tua, ditawakin bawa beras kagak. Tapi saya setiap hari dari SD sampai SMA tidur di rumah Kiai, ngaji sama Kiai, Kiai kemana kita ikut, alhamdulillah hasilnya ada. Kenapa? Itu yang dinamakan ilmu barokah. Kalau misalkan ilmu zaman sekarang pengetahuan gampang, buka Google ada, betul. Buka YouTube ada, tapi kagak ada barokahnya. Gak ada ijazah.
Makanya di sini alhamdulillah masih ada para guru. Yuk kita belajar bersama-sama. Baginda Rasulullah SAW diutus sebagai manusia yang utama, sebagai manusia yang suci. Sucinya seperti apa? Baginda Rasulullah SAW dijamin kesuciannya oleh Allah. Di dalam kitab Al-Barjanji, kalau misalkan kita baca, ada sebuah syair. Nasabun ta'ala sabun ta' simula biulamu qoladatha nujumah jauh-jauh. Nasab baginda Rasulullah SAW itu adalah suci bagaikan bintang jauh-jauh, tentunya pula dijamin kesuciannya oleh Allah. Di syair berikutnya kata Syekh Jainal Al-Arabi bahwasanya hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad dasawna li ismihi taraku sifah hafalan yusif min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah telah menjaga kesucian baginda Rasul dari ibu bapaknya sampai kepada Nabi Adam. Dijamin oleh Allah tidak pernah sifahul jahiliyah melakukan perzinahan seperti di masa jahiliyah. Dijamin oleh Allah. Kalau misalkan kita silsilah kita ke atas, walaupun kita tidak dijamin, tapi baginda Rasul dijamin oleh Allah silsilahnya, nasabnya dari ayah ibunya sampai Nabi Adam alaihissalam dijamin tidak pernah melakukan perzinahan. Itu apa? Perlindungan kepada baginda Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang selanjutnya tentunya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita pun berkumpul di makom yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid. Harapannya apa? Pertama, kita ingin diaku sebagai umat baginda Rasul, betul? Boleh kita ngaku umat baginda Rasul, tapi kita belum tentu sesuai dengan kategori umat baginda Rasul. Karena kenapa? Umat baginda Rasul ada cirinya. Cirinya apa? Bacakan ayat ini. Bacakan. Duh, saya malu bacanya Kapolri, saya tidak enak. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina, dan orang-orang ma'a yang bersama-sama Muhammad, asyidda'u 'alal kuffari, keras tegas terhadap kafir. Salah satu ciri daripada umat baginda Rasul, keras tegas terhadap kafir. Kita udah keras tegas belum sama kafir? Kira-kira kalau misalkan ada orang kafir, ada orang muslim, sini diapain? Ya. Kalau misalkan keras sama kasar beda. Kalau misalkan yang namanya kita ketemu sama orang non muslim tiba-tiba dipukulin, itu mah bukan keras, itu mah kasar. Kalau misalkan ada gereja tiba-tiba kita bakar, itu mah bukan keras, itu mah kasar. Ingat enggak saya waktu itu di Tasik lagi belakang-belakangnya jadi santri di Tasikmalaya, itu di tengah kota santri didirikan yang namanya gereja. Santri pada demo dibakar itu yang namanya gereja. Ya, yang namanya gereja sekarang dibakar sama kita, tahunnya lebih bagus dibangun lagi. Yuk kita angkat toleransi. Karena kenapa? Yang namanya ayat tersebut bukan kasar tapi keras. Beda keras sama kasar. Contohnya seperti apa? Persikabo. Nah, Persikabo bermain keras, udah jelas ya. Pasti jadi juara. Ya. Karena kenapa? Paling tidak kayak kalah amat dah. Gitu. Tapi Persikabo bermain kasar,
dapat kartu kuning. Kalau tidak dapat kartu merah. Nah, ayo kita angkat toleransi. Pemerintah sedang mengangkat toleransi. Yang namanya toleransi cuma ada batas. Kita ini sangat tidak setuju. Seumpamanya kita pernah dengar ada yang namanya Kiai Gus, ya, hari Jumat dia khutbah di masjid, hari Minggu dia khutbah di gereja. Alhamdulillah. Yang namanya toleransi jelas ada batasnya. Boleh di dalam pergaulan kita sehari-hari kita bergaul dengan non-muslim. Boleh dalam berbisnis kita dagang berhubungan dengan non-muslim. Tapi ketika tentang urusan agama, tentang urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi yang jadi masalah dan ironisnya keras terhadap kafir tersebut termasuk keras terhadap segala macam bentuk kekafiran. Bentuk kekafiran tanpa kita sadari masuk ke rumah kita. Maksudnya apa, Ustaz? Ketika dengar adzan di musola nih, siapa yang suka adzan JKM? JKM. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan, ya bisa. Ya. Itu kira-kira kalau misalkan orang non-muslim seperti apa? Santai dia mah. Kenapa? Tidak merasa terpanggil. Nah, kira-kira orang sini nih, kita kan muslim nih, jemaah musola, apakah kita langsung drop, kita langsung lari ke masjid, tinggalin kopi, begitu? Enggak ternyata. Nah, ternyata pekerjaan orang kafir, bentuk kekafiran tanpa disadari masuk ke rumah kita dan dilakukan oleh kita. Itu yang mesti kita hindari. Insya Allah, mudah-mudahan setelah peringatan Maulid ini kita memperbanyak sholawat, kita teguhkan iman. Mudah-mudahan kita semua semakin rajin ke musola, semakin giat untuk melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita tengok selanjutnya perjuangan baginda Rasulullah SAW. Ini ngajinya udah ada pesan paling setengah jam, insyaallah setengah jam malam. Ya. Kita lihat perjuangan baginda Rasulullah SAW, di mana di masa baginda Rasulullah SAW berjuang itu cuma 23 tahun setelah diangkat dari kenabian. Karena kenapa? Baginda Rasul diangkat menjadi nabi di usia 40, meninggal di usia 63. Berarti perjuangan baginda Rasul sangat singkat, hanya 23 tahun. Tapi dengan perjuangan 23 tahun hasilnya luar biasa. Luar biasanya apa? Bisa mengislamkan, bisa menyampaikan tauhid di seluruh tanah jazirah Arab dalam kurun waktu 23 tahun. Ada 3 fase perjuangan daripada baginda Rasul. Yang pertama adalah fase ketika di Mekah. Fase pertama di mana baginda Rasulullah SAW menanamkan keimanan kepada manusia jahiliyah, kepada orang Arab jahiliyah, kaum Quraisy, yaitu menanamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, menanamkan keimanan, dan alhamdulillah sampai saat sekarang syariatnya sampai kepada kita. Ini keimanan ini perlu kita jaga seperti langkah baginda Rasul. Karena kenapa di zaman sekarang itu yang akan mengikis keimanan kita masya Allah banyak. Di zaman modern seperti ini, apalagi yang namanya sekarang zaman apa? Dunia maya. Begitu cuma zaman internet, ngerti? Zaman internet, zaman dunia maya, ya. Apalagi kalau misalkan lihat anak muda kita, masya Allah, ya. Kadang-kadang udah terkontaminasi sama budaya-budaya barat. Kalau misalkan kita lihat anak-anak perempuan itu pakai baju yang ketat, kadang-kadang ditarik sebelah depan belakang lomo, ditarik bagian belakang bagian depan lomo. Makanya saya mah kadang-kadang kalau misalkan di jalan nih suka serba salah. Itu perempuan dibonceng sama laki-laki, motornya motor ninja yang nungging. Rezeki itu mah. Motor yang nungging. Sementara saya motor beat.
mau disalib kagak kesalib, ujung-ujungnya ngikutin we begini. Ya, saya pikir dilihat dosa, kagak dilihat kapannya lagi. Ya. Itu zaman sekarang terkontaminasi sama budaya-budaya barat. Apalagi kalau misalkan lihat anak muda nonton ya, masya Allah, kalau pakai sekarang pakai celana itu, wah, maka terima pensil itu. Ya, pakai levis. Kadang-kadang kan orang anak mudanya sering ke sawah, orang-orang Sumurwali, kakinya jebrak, kan dibikin ribet. Mau masukin celana juga perlu pakai plastik dulu itu kakinya. Ya. Yang kasihan kadang-kadang kalau misalkan kebelat mau berak, masya Allah itu kena kesengengan, dia mau buka celana, kenapa ke lubang, disiksa karena model kalau gitu ya. Mendingan enakan orang tua dulu zaman kita bangor ya. Pakai celana juga celana berai-berai, atasnya gede, bawahnya gede. Ya. Kalau misalkan selamatan gampang itu mah, tinggal ikat ya, bawahnya pakai karet. Ya. Belongin tuh celananya, dalamnya sakunya ya. Ada kue masukin, kue pepe masukin, ketemu kacang masukin. Pas pulang ke rumah kan pulang gini nih, kue, kacang pulang gitu. Enak kan zaman dulu, ya, model. Apalagi masya Allah di zaman sekarang anak muda kita, ayo kita jaga ya yang namanya akhlak, utamanya terhadap orang tua, terhadap yang lebih tua. Kalau misalkan zaman dulu masya Allah yang namanya manggil orang tua, manggil ibu, umi, bapak, abah paling juga ya. Tapi di zaman sekarang masya Allah, manggil emaknya nyokap, manggil bapaknya bokap, ketemu tetehnya tekap. Ya, ketemu lagi kakaknya manggilnya kakak, datang uangnya panggilnya bakal. Masya Allah zaman sekarang mah itu bahasa, itu yang harus kita jaga akhlak daripada anak kita. Akhlak kita tanamkan, makanya akhlak, masya Allah. Pak, ibu ini punya anak, jangan jauh-jauh, itu adalah kewajiban kita sebelum balik. Ya, mendidik anak kita. Kata bapak, wah Ustaz sama kagak bisa ngaji, jangan puyang-puyang, jangan ribet-ribet dipimpin sama Ustaz. Tong, suka ngaji nggak tong? Ngaji di siapa? Oh, sudah usah. Kebayaran kagak? Bayaran seminggu berapa beceng? Oh, pantesan dosa dapat guru gitu. Bayaran yang benar tong. Bayaran yang benar. Ya. Jangan puyang-puyang bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa ngajarin anak langsung ngaji, titipkan sama Ustaz. Ya. Alhamdulillah ada Ustaz, ya, guru kita. Yang namanya ilmu agama itu adalah al-ilmu nurullah. Ilmu itu adalah nur Allah, cahaya Allah. Yang namanya jauh dari Ustaz, jelas jauh dari cahaya. Ya. Ingat zaman dulu Pak Ahmad lagi muda, mungkin Pak Haji Amir itu juga ngalamin, pernah ngerancong kan ini? Tidak. Zaman dulu makan yang namanya ngerancong itu belum ada motor, Pak. Belum ada motor. Dari Sumurwangi mau ke Muncul, Panining dari Muncul mau ke Sumurwangi lewat apa? Lewat sawah. Lewat sawah zaman dulu. Akhirnya yang namanya ngerancong zaman dulu, yang ngerancongnya satu, yang nganternya 3 orang. Lewat sawah. Yang namanya di sawah, maklum banyak ranjau zaman dulu mah, apalagi musim kemarau. Ya orang pada berak sembarangan, kadang-kadang di gaungan. Ya. Nah, yang pertama tuh, yang paling dulu, nih, bawa apa nih? Akhirnya dia loncat. Pas loncat, lepas pisang di tengah-tengah. Wah, ini gua mau ngelancong nih, kalau misalkan begini gua malu nih. Amal bilang-bilang siapa tahu yang di belakang ada yang injek lagi. Udah jalan tuh yang paling depan. Akhirnya yang satu lagi, ceret, yang kedua malah nginjek pisang di tengah-tengah. Ya. Akhirnya kenapa gua juga malah bilang nih. Gua kalau begini malu nih lancong, karena kagak ada teman, gua kena taik, langkah lagi. Akhirnya apa? Yang ketiga sama, yang keempat akhirnya nginjak juga, malah diaduk-aduk sama dia, siapa tahu yang berikutnya apa nginjak lagi. Akhirnya kenapa pas sampai ke perjalanan, lu mah enaknya kena nginjak tai, misalkan
karena kita jauh dari cahaya al bahwa Allah. Begitu pula karena kita jauh dari ustaz, dari alim